Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Manajemen Persediaan. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan-bahan atau barang atau sumber daya organisasi yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suhu cadang dari peralatan, maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Manajemen persediaan atau manajemen inventory adalah pengawasan aset non-kapital atau persediaan dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu, karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Yang kedua, tujuan manajemen persediaan. Salah satu tujuan dari manajemen persediaan adalah memaksimalkan pengelolaan barang persediaan dengan biaya yang minimal. Tujuan lain dari manajemen persediaan, yang pertama, kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melalui safety stock. Yang kedua, dapat memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, dapat menghilangkan atau mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam menyesuaikan dengan jadwal produksi. Yang keenam, dapat menghilangkan atau mengurangi risiko kenaikan harga. Yang ketujuh, dapat menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang kedelapan, mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. Yang kesembilan, mendapatkan keuntungan dari quantity discount. Yang terakhir, komitmen terhadap pelanggan. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanannya tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Bisa karena stok habis atau hal lain. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, bahan baku atau barang mentah. Yang kedua, barang dalam proses atau barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, barang supply, meliputi barang mentah dan barang setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya, faktor manajemen persediaan. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam manajemen persediaan, dan yang dapat mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia dan ketersediaan dana yang dimiliki memiliki dampak signifikan pada prioritas pembelian inventaris Anda, barang yang perlu Anda beli, dan barang yang dapat Anda tangguhkan. Yang kedua, waktu tunggu adalah waktu tunggu produk yang dipesan untuk menerima produk. Yang ketiga, semakin seringnya digunakan, semakin sedikit persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan rendah. Stok daya tahan rendah seperti buah-buahan, daging, dan barang-barang serupa harus dengan cepat dihapus atau dijual atau digunakan. Selanjutnya, metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan. Yang kedua, metode MRP
atau Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada yang untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Yang terakhir, metode periodic review. Dalam metode ini kemungkinan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.